Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Polapu dari kelas E, Prodi Teknik Informatika 101. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pembangunan database sistem informasi perpustakaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Kita akan membangun sistem basis data untuk sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyondo Kupang. Cara pertama adalah kita akan membangun database-nya terlebih dahulu. Kita memberi nama database-nya yaitu DB Perpustakaan. Di sini kita klik baru. Namanya DB Perpustakaan. Oke, klik buat. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya, kita akan menciptakan tabel. Tabel pertama yaitu tabel admin. Kolomnya ada 9. Oke, klik kirim. Oke, kemudian kita isikan atribut-atributnya. Yang pertama ada ID admin. Tipe datanya integer, kemudian ini indeksnya primary, auto increment. Oke, yang kedua nama, tipe datanya teks, selanjutnya tempat lahir, tipe datanya teks, kemudian tanggal lahir, tipe datanya date, kemudian alamat, tipe datanya teks, selanjutnya email, tipe datanya teks, kemudian telepon, tipe datanya teks, kemudian password, tipe datanya teks, kemudian status, tipe datanya char. Di sini panjang atau nilainya 1. Oke, kemudian klik simpan. Oke, di sini tabel admin sudah ada. Kemudian kita kembali klik di database perpustakaan. Kemudian kita tambahkan nama tabel baru yaitu tabel mari. Mari. Kemudian jumlah kolomnya 2. Kemudian klik kirim. Oke, untuk atributnya di sini ada ID lemari, tipe datanya integer, kemudian auto increment, dan indeksnya primary. Yang kedua, nama lemari, tipe datanya teks. Oke, kemudian simpan. Di sini sudah ada tabel lemari. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi. Oke, selanjutnya kita buat tabel baru bernama rak.
Jumlah kolomnya ada 3. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini yang pertama untuk atributnya yang pertama ada ID rak. Tipe datanya integer dan auto increment dan primary key. Yang kedua nama rak. Tipe datanya teks. Selanjutnya ada ID lemari. Tipe datanya integer. Kemudian simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel buku. Jumlah kolomnya ada 11. Klik kirim. Ke atribut yang pertama ada ID buku. Tipe datanya integer dan auto increment. Selanjutnya ada judul. Tipe datanya teks. Kemudian intisari. Tipe datanya teks. Kemudian tahun terbit. Tipe datanya varchar 4, panjangnya 4. Selanjutnya ada ISBN. Ini tipe datanya teks. Kemudian 0, serta bernilai. Selanjutnya ada jumlah halaman. Tipe datanya teks. Kemudian jumlah halaman, tipe datanya integer. Integer, kemudian jumlah buku, tipe datanya integer. Kemudian ada ID penulis. Tipe datanya integer. Selanjutnya ada ID penerbit. Tipe datanya integer. Kemudian ada ID jenis buku. Tipe datanya integer. Dan terakhir status. Di sini tipe datanya char. Panjangnya 1. Kemudian kita simpan. Oke. Selanjutnya kita membuat tabel penulis. Jumlah kolomnya ada 8. Atribut-atributnya yang pertama ada ID penulis. Tipe datanya integer dan auto increment. Yang kedua ada nama, tipe datanya teks. Yang ketiga ada tempat lahir. Tipe datanya teks. Kemudian tanggal lahir. Tipe datanya date. Selanjutnya alamat. Tipe datanya teks. Kemudian email. Tipe datanya teks. Selanjutnya ada telepon. Tipe datanya teks. Dan yang terakhir ada status. Tipe datanya char. Panjang nilainya 1. Oke, kemudian kita simpan. Oke. Selanjutnya kita buat tabel penerbit. Tabel penerbit untuk jumlah kolomnya ada 7. Kita kirim.
Atribut yang pertama tentunya ada ID penerbit. Tipe datanya integer dan auto increment. Kemudian ada nama, tipe datanya teks. Selanjutnya alamat, tipe datanya teks. Selanjutnya ada kota, tipe datanya teks. Selanjutnya email, tipe datanya teks. Kemudian telepon, tipe datanya teks. Dan yang terakhir status, tipe datanya char, panjang nilainya 1. Kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya kita buat tabel jenis buku. Jenis buku. Untuk kolomnya ada 2. Pertama ada ID jenis buku. Tipe datanya integer dan auto increment. Selanjutnya ada nama. Tipe datanya teks. Oke, kemudian simpan. Selanjutnya kita buat tabel profil. Untuk kolomnya ada 8. Kirim. Oke, atribut yang pertama ada ID profil. Tipe datanya integer dan auto increment. Kedua ada nama perpustakaan. Tipe datanya teks. Selanjutnya alamat. Tipe datanya teks. Kemudian email. Tipe datanya teks. Telepon. Tipe datanya teks. URL. Tipe datanya teks. Ini deskripsi. Tipe datanya teks. Yang terakhir ada kepala perpustakaan. Tipe datanya teks. Oke, kemudian simpan. Selanjutnya kita buat tabel detail. Kolomnya ada 4. Kemudian kirim. Yang pertama ID detail. Tipe datanya integer. Kemudian auto increment. Kemudian ID pinjam. Tipe datanya integer. Selanjutnya ID buku. Tipe datanya integer. Dan terakhir jumlah. Tipe datanya juga integer. Kemudian kita klik simpan. Kemudian berikutnya kita buat tabel pinjam. Tabel pinjam, kolomnya ada 7. Kirim. Oke. Sini yang pertama ID pinjam. Tipe datanya integer, auto increment.
Kemudian tanggal pinjam. Di sini date. Kemudian tanggal kembali. Tipe datanya date dan null atau tidak bernilai. Selanjutnya ada ID pengunjung. Tipe datanya integer. Selanjutnya ada status. Tipe datanya char. Panjang atau nilainya 1. Kemudian diserahkan. Kan tipe datanya integer. Kemudian diterima. Tipe datanya integer dan tak bernilai atau null. Oke, simpan. Selanjutnya ada tabel terakhir, yaitu tabel pengunjung. Untuk kolomnya ada 10. Kemudian kita klik kirim. Yang pertama ada ID pengunjung. Tipe datanya integer. Auto increment. Yang kedua ada nama, tipe datanya teks. Kemudian tempat lahir. Tipe datanya teks. Selanjutnya ada tanggal lahir. Tipe datanya date. Kemudian alamat. Tipe datanya teks. Kemudian jenis kelamin. Tipe datanya varchar. Panjangnya 9. Selanjutnya ada email. Tipe datanya teks. Kemudian telepon. Tipe datanya teks. Kemudian ada kategori. Tipe datanya teks. Dan yang terakhir ada password. Tipe datanya juga teks. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, oke, di sini kita memiliki ada 11 tabel untuk sistem informasi perpustakaan. Baik, itu tadi penjelasan saya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.